fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait, itu Abang Puloh beserta istri tercintanya, juga kedua anaknya, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Haji Doa, kemudian saudara kita Ahina Kabir, itu Bapak Sud Ibrahim, kemudian Cek kami yaitu Jayana, karena ada Bang Mikin, juga ibu-ibu jamaah dari pengajian Sifat ya. Yang cantik-cantik, yang manis Alhamdulillah Bu ya. Lu cantik Bu ya. Cantik gitu. Ragamnya alhamdulillah sama, masa hitam-hitam nih. Ya. Jadi kita saudara Bu ya. Dan seluruh jamaah ya. Walimah ini walimah toh dan walimah milad. Insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kediaman saudara kita itu Abang Puloh, dalam rangka beliau mempunyai hajat, mempunyai maksud yang pertama yaitu akikah Muhammad Hanan Abidar. Yang kedua itu milad Muhammad Rafaza Abidar. Kita doakan ya kedua anak Mang Puloh ini ya, semoga menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh itu cirinya adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita doain ya. Dan bagaimana dia bisa mendoakan kedua orang tuanya? Tentunya ya, dasarnya adalah pemahaman agama yang memadai yang diberikan oleh kedua orang tua. Alhamdulillah kita di sini adalah termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, semuanya. Buktinya apa? Buktinya kita ini mau hadir di tempat yang mulia ini atas undangan saudara kita. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Namanya orang ngaji mah nggak ada yang namanya gagal. Duduknya saja Allah Subhanahu wa taala itu ampuni segala dosa-dosa. Ini duduk saja, baru duduk saja. Ya, apapun ya kita. Kalau namanya kita hadir di majlis taklim ya, dalam rangka mendoakan saudara kita yang mempunyai maksud baik, itu insya Allah akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini namanya ngaji, tidak ada gagalnya. Ya. Insya Allah dosa-dosa kita pulang dari tempat ini
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ujian bagi kedua orang tua. Makanya agar kita dapat melaksanakan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Kita proteksi anak kita ini dengan sebaik-baiknya agar bagaimana mereka nanti itu bisa mempunyai pemahaman agama yang memadai, yang pada akhirnya itu apa? Menjadi awwaladin sholihin yang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Makanya kewajiban-kewajiban yang diemban oleh kedua orang tua harus dilaksanakan. Alhamdulillah memang pulang ya. Yang pertama, beliau sudah memberikan nama yang baik. Alhamdulillah kedua anaknya diberikan nama yang baik. Ya. Yang kedua, ini pada hari ini ya, Mangpula ini melaksanakan akikah. Ya. Kenapa? Karena seorang anak ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala belum bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila anak tersebut belum diakikahkan. Ya, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Ya, seorang anak itu ya tertahan oleh akikahnya. Jadi masih kegadang, ya. Ya, ini Mangpula alhamdulillah sudah pada hari ini nembus anak. Dan sekaligus juga Mangpula ini pada hari ini dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas putranya yang bernama Muhammad Rafaza Abizar, ya, ulang tahun yang ketiga. Ya. Ini apa? Ini merupakan bentuk ya rasa syukur ya saudara kita ini Mangpula beserta istrinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mengundang kita. Ya, kita doakan agar putra-putra mereka ini ya, ini Allah jadikan anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita juga harus ya selalu mendoakan kepada anak-anak kita, Bu. Setiap habis sholat, kalau kita pengen mempunyai anak yang soleh dan solehan, setiap habis sholat anak-anak kita doakan, Bu. Kita bacain Fatihah. Iya. Cuma ada cara khususnya. Makanya kita di sini ya ngaji. Ya. Menuntut ilmu, namanya menuntut ilmu itu apa? Wajib atas kaum muslimin dan muslimat. Minal mahdi ilalah. Ini saya berikan salah satu resep untuk bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepada Allah, anak yang berbakti kepada Rasulnya, berguna bagi nusa bangsa. Ya, ini setiap habis sholat kita harus bacain Fatihah, harus kita doakan anak-anak kita. Ya, umpama anak kita, ya, seorang laki-laki. Ya, itu kita apa? Kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, saya doakan, saya bacakan ya Al-Fatihah untuk anak saya bernama Fulan bin Fulan atau Fulani binti Fulan. Ya, contohnya begini. Khususan ila ruhi
jasadihi, ya. Mama mempula anaknya ini, Muhammad Rafa. Fi jasadihi Muhammad Rafa Abizar, ya, bin Bapak Saifullah, ya. Kemudian anak yang kedua, khususon ila ruhi Muhammad Hanan Abizar bin Bapak Saifullah Saikulillahi lahum al-Fatihah. Gitu. Kita doakan setiap habis sholat. Ya. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah? 9 kali ya. 9 kan? 9 kali Al-Fatihah. Baca 9 kali. Kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, di hadapan-Mu hamba bersimpuh. Hamba mohon padamu ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak hamba anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepadamu ya Allah, anak yang berbakti kepada Rasul-Mu ya Allah, kepada nusa bangsa dan agamamu ya Allah. Ya, ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur anak saya, sehatkanlah lahir batin anak saya, kemudian luaskanlah rizki anak saya. Jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menjadi panutan bagi masyarakat. Insya Allah kalau kita doakan setiap kali sholat, ya, kita bacain setiap kali sholat itu, insya Allah ya akan tumbuh nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan yang sudah mati aja kita doakan, ya. Cuman kalau yang sudah mati khususan ilaruh, gitu ya, ilaruh. Kalau perempuan ilaruha, ulani binti pulang. Kalau laki-laki khususan ilaruh, ulan bin pulang. Hendaknya apa Bu? Kalau kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu satu-satu Bu sebutin Bu. Ya, satu-satu dulu. Ya, kalau kita ziarah ke makam orang tua kita yang kita tuju dulu tuh. Ya, kemudian mana lagi sebut satu-satu nanti kulluhum jami'an. Ya. Ini kita doakan semua. Ya. Makanya anak yang soleh itu merupakan dambaan bagi seorang, ya, bagi orang tua, seluruh orang tua, ya. Idza mata adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ya. Apabila manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara. Makanya dunia nggak ada artinya Bu. Makanya jangan pelit, jangan jadi orang pelit, harus jadi orang dermawan. Ya, dunia ini Bu, ini diibaratkan kita menyelupkan telunjuk kita, salah satu jari kita Bu ya, salah satu jari kita ke air lautan, ya, kemudian kita angkat tuh, kemudian air yang nempel di tunjuk kita, di jari kita, salah satu jari kita itu yang netes, itulah dunia. Iya. Tiga apapun jabatan kita, ya, sebanyak apapun harta kita, kemudian secantik apapun kita, seganteng apapun kita, ya, itu tidak ada artinya kalau kita kita tidak peruntukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Punya rezeki sedikit kita sodak, punya rezeki banyak sodak Bu ya. Ada kotak amal Bu, kotak amal lewat nih, kotak amal lewat. Ya,
Apa di dompet ibu ada 2.000, ada 5.000, ada 10, ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Kira-kira yang dicabut yang mana, Bu? Ayo dah. Ya, rata-rata yang 2.000 dicabut. Iya. Kenapa yang bukan yang 100.000? Gas habis. Iya. Berat 3,5 liter. Kondangan belum. Ya Allah. Dekat 2.000 aja. Nah, itu. Iya. Padahal Bu, kalau kita sedekahkan, ya, harta yang kita sedekahkan itu Allah lipat gandakan. 1 dikali 7 dikali 100 berapa? Iya, 1 kali 7 kali 100. 700 ya? Iya, 700. Umpama 2.000. Terus sedekah 2.000 dikali 7. Ya, 14. 14.000 dikali 100 udah aja nih. Iya. 140.000 itu 2.000 doang. Bagaimana kalau 100.000 1.700.000 diganti tuh? Cuma sayangnya iman kita itu ya kepada Allah masih lebih tipis dari kulit bawang. Oh, ya. Ini sedekah jariah. Ya. Ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita bersedekah. Nanti pada akhir zaman, ya, hampir semua orang menjunjung hartanya untuk disedekahkan. Tapi apa? Tapi nggak ada yang menerima. Ya, nggak ada yang menerima. Kenapa? Nanti akhir zaman semua orang itu kaya. Nggak ada orang miskin. Semua kaya. Hingga apa? Hingga orang kaya itu mau mensedekahkan hartanya itu nggak ada yang menerima. Nah, mumpung masih banyak yang terima, masih banyak yang nyari, nah itu sedekah ya, jariah. Au ilmin yang taqaubih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didapatkan dari guru-guru kita, ya, kita realisasikan dalam kehidupan kita manfaatkan. Minta Bu ya, kita mulai sholat asar nih, kita doakan nih, kita bacain Al-Fatihah anak-anak kita ya Bu ya, biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pak, anak saya udah tahu udah tua, gimana Pak? Cucu, ya, iya, larinya cucu, tapi tetap 8 anak ibu ya. Nah, nanti anaknya cucu gitu. Kita mulai nih, amalin. Ya, namanya ilmu itu harus diamalkan, sedikit kita amalkan, banyak ya kita amalkan. Insya Allah ya, ini apa? Kita akan menjadi manusia-manusia yang diterima iman Islamnya, diterima sedekahnya, diterima amal ibadah kita. Kenapa Bu? Karena ya orang yang beramal ya, entah itu ya amal itu dalam bentuk makdoh maupun ghair makdoh, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka apa? Sia-sia bukan lagot, capek lah. Ya, Imam Nawawi ya menuliskan dalam sebuah kitabnya, dia menuliskan seperti ini, ya. Faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Seseorang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya itu sia-sia. Kayak kita mau bikin bakwan, ya, bikin bakwan kan biasanya, ya, ini kol, kemudian apa lagi? Iya, kemudian apa lagi? Iya, kemudian ada apa lagi? Nah itu, nah ini, kemudian kita ganti. Kita gak punya ilmunya untuk bikin bakwan, ya. Mau bikin bakwan itu apa? Pakai daun rambutan. Iya. Kemudian apa? Batang pisang iris-iris. Iya. Terus pakai terigu. Kira-kira enak gak Bu? Itulah, ya. Contoh, ya. Amal yang tidak didasari dengan ilmu, pakai enak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti Bu, ya,
Ini apa? Ini hanya orang-orang yang berilmu saja yang Allah akan masukkan ke surga. Yang nggak punya ilmu, ya nasibnya sangat menderita. Makanya di mana ada majlis taklim udah hadirin udah. Mau punya duit kayak mau kagak kayak, yang penting izin sama suami. Ini mah ngaji-ngaji enggak pernah izin sama suami. Nah, jangan Bu ya. Kenapa? Karena surganya ibu itu ada di tapak kaki suami, ada di suami. Ya, ibu rajin banget sholat, ibu rajin banget ngaji, tapi sama laki lawan nggak bakal masuk surga. Ya, nggak bakal masuk surga. Dan apa? Dan sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan naik Bu. Walaupun naik cuma sejengkal dari kepala. Iya. Itu apa namanya? Gambaran atau sanksi yang diberikan kepada, ya, mohon maaf, ya, seorang istri yang melawan sama suami. Kalau suami nggak sholat, ya itu apa? Dosa, ya. Dosa terutama apa? Dosa yang ditanggung oleh suami itu sendiri. Makanya ibu juga berkewajiban untuk saling menasehat. Iya, Bang, abang belum sholat Bang ya? Bang sholat bareng saya jadi makmumnya, abang jadi imam kecak banget. Iya. Suaminya galak naik. Ya kewajiban kita mengajak. Kalau umpama dia udah diajak suami kita untuk istilahnya sholat, kemudian kita nggak mau, ya kita kan udah ngajak ya, udah pernah ngajak gugur kewajiban kita. Yang penting kita taat sama suami, ya. Ya. Karena waktu sudah jam 3 ya, kita di asar, ya. Mungkin nanti lain waktu sambung lagi ya, kalau ada kesempatan, ya. Dan waktu kita sambung lagi kajian ilmu kita, semoga ilmu kita semakin